Saya juga bisa hidup tanpa laki-laki yang suka judi. Bawa lu sana, pergi sana. Suami nggak ada tau diuntung kamu. Bayar utang, jaminannya istri. Iya. Tapi tolong ya Pak, sudah itu, tolong nikahin saya. Iya, udah. Bang, asli bang, saya butuh duit banget bang. Nih, kamu itu dong jangan judi terus sih. Siapa yang judi bang? Nih, kamu udah banyak contoh ya. Orang judi itu nggak ada yang kaya, tahu nggak? Iya, yang main judi juga tahu bang, tapi kan tetap aja pada main bang. Saya juga jadi ke bawah-bawah jadinya. Sudah, kamu udah banyak contoh, janganlah. Kasihan istri kamu di rumah. Tapi saya udah kalah banyak bang. Udah habis harta saya bang. Ini tinggal motor doang bang. Itu juga kemarin mau diambil bang, disita bang. Nah, itu kan harusnya jadi pelajaran kamu. Jangan main judi lagi, jangan main judi lagi. Sudahlah, berhenti. Dengerin bang, kalau uang saya udah balik, saya berhenti bang. Nih, saya kasih tahu ke kamu, karena kamu saya anggap adik saya ya. Sudah berhenti main judi. Karena nggak ada ceritanya orang kaya karena judi. Itu nggak ada ceritanya. Ya tapi uang saya udah dalam bang. Harus Sekarang, kembali bang. Iya. Harus menang saya. Sekarang gini, abang kasih tahu. Kamu minjem duit sama abang, jaminan kamu apa? Karena kalau misalkan nih, kamu kalah lagi, kamu bayar pakai apa? Tapi abang mau ngasih kalau saya ada jaminan? Saya cuma butuh 10 juta bang. Buat balikin modal doang. Abang sih nggak yakin ya. Abang kasih kamu modal 10 juta, kamu menang, itu abang nggak yakin. Karena yang sudah-sudah, ini pengalaman abang yang dengar cerita orang-orang, nggak ada yang menang, kalah terus. Iya tapi saya kan namanya juga berusaha bang. Asli bang. Kalau abang mau ngasih 10 juta. Kamu seriusan? Masa saya bohong bang? Kok kamu setega itu sih? Coba. Ya mau gimana lagi bang? Saya udah habis-habisan. Kali ini yang terakhir saya pinjam uang ke abang 10 juta. Udah, karena kamu menawarkan yang terbaik, abang terima. Tapi ingat, abang ngasih tahu ya, judi itu nggak ada membuat kamu kaya, ya. Abang udah ngasih tahu dari awal nih, nggak ada orang judi itu kaya. Yang ada tuh habis barang yang ada. Harta kamu, tanah kamu, rumah kamu, nanti semua barang yang kamu tuh pada habis semuanya. Iya, semua juga tahu ya. bang. Nih, abang kasih modal kamu 10 juta. Ya, tapi ingat, ya jangka waktunya cuma seminggu. Kamu harus kembalikan uang itu. Kalau tidak, ya itu tadi jaminannya tadi. Iya bang. Mudah-mudahan saya bisa mengembalikan dalam waktu yang secepatnya bang. Iya. Saya bisa menang bang dengan uang ini bang. Saya bisa judi dengan modal ini bang. Cuman abang kasih tahu lagi, orang judi nggak ada yang kaya, yang ada tuh miskin, kalah semua. Kamu ingat ya? Iya bang. Ya. Udah, abang pergi ya. Iya juga sih. Tapi amat lah. Gue nggak ada jalan lain. Aduh. Dari mana aja kamu bang? Semalaman gak pulang. Seminggu 2 kali pulang ke rumah kamu bang. Gue terus terang aja. Jangan bilang judi lagi kalah. Habis semua. Bener-bener goblok kamu ya sebagai suami. Kan udah dibilang stop judi bang. Bener-bener ya kamu ya.
Istri dianggap apa? Untuk judi berapa juta kamu keluarin? Untuk istri kamu 100.000 aja nggak ngasih. Capek bang lama-lama aku ini. Lebih baik kamu pergi dari rumah saya. Saya juga bisa hidup tanpa laki-laki yang suka judi. Capek lama-lama. Nih, bawain barang-barang kamu semuanya nih. Gak butuh barang-barang rongsokan kayak gini. Hah? Bawa lu sana. Pergi sana. Nah, bener ya. Suami gak ada tau diuntung kamu. Awas ya, balik lagi ke rumah sini. Udah seminggu nih, si Kupret janjinya pengen ngulangin uang 10 juta. Mudah-mudahan ada si Kupret di rumah. Wah, ada bininya tuh. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Duh, cari siapa? Si Kupretnya ada, Teh? Suami Teteh? Udah seminggu saya usir. Gini, Teh. Kemarin kan dia minjem duit sama saya, Teh. Minjem duit 10 juta nih. Saya sebelumnya udah nasihatin dia, Teh ya. Jangan main judi, jangan main judi. Udah saya nasihatin tuh, Teh. Iya, terus hubungannya sama bapak ini apa ya? Jadi kemarin begini, Teh. Saya tanya, Jeb. Pret, kamu minjem duit apa jaminannya? Gitu kan. Terus dia bilang begini katanya. Gitu katanya. Maksudnya apa ya, Pak ya? Ya, si Kupret kan ngomongnya begitu kan ya. Kalau saya nggak bisa bayar, kan, nanti gua Tuh. Sekarang si Kupretnya kemana ini? Iya, Pak, maaf ya. Kita kejadian cecok lah ya. Cecok besar. Ya, saya usir lah. Karena itu, judi terus dia. Iya kan Nah, sebelumnya. yang nggak ngerti itu, dia mau bayar dari mana? Gitu, Teh. Maksudnya kayak apa gitu, Teh, Pak? Iya, Teteh kan. Jadi sebelumnya saya udah kasih nasihat. Gitu. Jangan judi terus, jangan judi. Si Kupret nggak ngerti-ngerti. Udah saya kasih nasihat. Orang judi itu nggak ada yang kaya. Nggak ada yang kaya gara-gara judi. Masanya itu, Pak, saya usir. Kemarin emang cecok besar di kami ya. Yaudah saya usir aja. Itu 10 juta loh, Teh. Uangnya nggak sedikit. Ya sekarang Ya, tergantung Teteh. Iya, gini Pak. Sekarang mau bayar pakai apa? Sedangkan si suami saya juga udah saya usir. Ya kan kata-kata saya Itu tadi. kejar aja. Nih, dia bayarnya begitu. Maksudnya ngomong ke langsungnya aja, Pak. Iya, Teteh udah ngerti lah. Gitu. Tega bener ya. Iya. Ada suami kayak gitu. Bayar utang, jaminannya istri. Iya. Oh, gini aja, Pak. Sekarang mah terlanjur lah ya. Karena dia udah saya usir. Dan nggak mungkin kembali lagi. Walaupun kembali lagi nggak saya terima ya. Nggak butuh laki-laki penjudi. Yang nggak napahin istrinya, berapa teganya. Ngebuang istrinya kayak gitu kan. Gini aja, Pak. Sekalian saya aja minta dinikahin sama Bapak. Kalau saya nggak bisa. Dinikahin sama saya nggak bisa. Karena saya juga punya istri. Gitu. Cuman kan ya saya mah nagih hutang. Kan dia karena Ya sama aja, Pak. Nanti lama-lama juga Bapak nyaman sama saya. Istri Bapak tinggalin aja. Jadi sekarang Bapak ini nagih. Ya. Nagih dengan kayak iya. ya udah ayo. Saya nggak mau memperlibat keadaan juga. Iya. Memperpanjang waktu. Biar lebih cepat. Tapi tolong ya, Pak. Sudah itu, tolong nikahin saya. Iya, udah.